Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mereview salah satu program utility, yaitu antivirus. Antivirus tersebut adalah Avast Free Antivirus. Jadi karena ini versi yang free, maka terdapat beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Terdapat beberapa fitur dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah status, di mana di halaman ini akan menampilkan status komputer yang kita gunakan. Untuk saat ini komputernya ini terlindungi, jadi tidak terinfeksi oleh satu virus. Di sini ada salah satu fitur, yaitu jalankan pemindahan cerdas. Jadi pemindaiannya ini secara menyeluruh. Dia akan memindai dari browser, memindai dari virus dan malware, kemudian juga masalah kinerja. Karena proses pemindaiannya ini lama, jadi kita lanjutkan ke fitur selanjutnya, ikan pemindaian. Yang bagian kedua adalah perlindungan. Di sini terdapat beberapa fitur. Yang pertama adalah pemindaian virus, proteksi inti, karantina, inspektor WiFi, proteksi ransomware, firewall, proteksi akses jarak jauh, situs asli, dan sandbox. Tapi yang bisa saya review hanya 5 fitur ini yang tidak terkunci, karena ini versi yang free-nya. Jika ingin menggunakan ini semua, maka kita harus meningkatkannya ke yang premium. Saya akan mereview yang saya bisa dulu. Pertama adalah ini tadi bayarannya, saya mulai coba gratis. Pertama adalah fitur pemindaian virus. Terdapat beberapa. Yang pertama, yang utama, jadi pemindaian virus itu menemukan, perbaiki celah keamanan yang memungkinkan malware menyusup dari pengaturan dan sandi tidak aman sampai kaitan mencurigakan dan perangkat kena usang. Jika mencet tombol ini, itu seperti yang tadi, yang awal, pemindaian cerdas. Kita skip pemindaiannya. Jadi fungsinya untuk memindai dari browser, dari virus-virus malware, dan yang lainnya. Kemudian ada beberapa pemindaian lain. Yang pertama adalah pemindaian virus menyeluruh. Jadi fitur ini untuk memindai PC secara keseluruhan. Apakah terdapat virus atau file-file yang perlu dikarantina. Jika kita mulai sekarang, maka dia akan memulai pemindaian virus secara menyeluruh. Jadi semua PC-nya di dalam file dalam PC ini akan dicek satu-satu. Dan ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi saat ingin menggunakan fitur ini, sebaiknya meluangkan waktu khusus. Jadi secara rutin, mungkin seminggu sekali, jadi tidak mengganggu aktivitas kita. Kemudian fitur pemindaian yang lain adalah pemindaian bertarget, di mana pemindaian ini hanya berlaku untuk beberapa folder yang dipilih. Jadi kita ingin memilih folder apa, data D. Jadi nanti jika maka dia akan memindai hanya data D saja, tidak semuanya. Fungsinya sama juga, memindai adanya virus dan malware. Kemudian pemindaian selanjutnya adalah pemindaian waktu boot atau saat booting, di mana pemindaiannya akan dilakukan saat
kita pertama kali menyalakan komputer. Jadi cari ancaman sebelum Windows dijalankan. Jadi saat kita menyalakan, maka antivirus ini akan memindai secara otomatis. Saat kita menekan tombol ini, maka saat kita menghidupkan laptop setelah ini, maka nanti akan dipindai secara otomatis. Namun untuk kali ini saya tidak akan menggunakan fitur ini. Kemudian pemindaian virus yang lainnya adalah pemindaian khusus, di mana kita bisa membuat atau mengkustomisasi pemindaian kita sendiri. Semuanya kita buat pemindaian baru. Jadi kita nanti beri nama di sini. Tipe pemindaiannya adalah apa yang tadi, yang sebelumnya, pemindaian cepat, cerdas, atau bertarget. Kemudian frekuensi, jadi setiap minggu, sebenarnya seminggu sekali, dan yang lainnya. Sensitivitas ini ngecek nanti seketat apa proses pemindaian dari antivirus ini. Kemudian ada pemindai PUP, program penggunaan tidak diinginkan, yang mungkin Anda install secara tidak sengaja. Ini jika pemindaiannya ini untuk aplikasi yang sekarang kita gak sengaja untuk menginstalnya, seperti aplikasi-aplikasi yang dibawa oleh browser. Nah, ini bagian dari PC yang akan dipindai. Kemudian penginstalan dan arsip, jenis filenya. Kemudian ini pengaturan-pengaturan yang lainnya, lakukan tindakan otomatis pemindaian, matikan komputer setelah selesai, dan yang lainnya. Jika sudah, maka kita buat. Setelah dibuat, nanti akan muncul seperti ini, muncul dengan namanya, dan kita hanya tinggal menekan pindai sekarang gitu. Kemudian pindaian virus tadi sudah semua. Yang selanjutnya adalah fitur proteksi inti. Proteksi ini akan melindungi, jadi melindungi folder-folder kita dari jika suatu saat komputer kita terkena ancaman malware. Jadi ini adalah pertahanan utama Anda untuk memblokir malware secara waktu nyata. Jadi ini modenya switch off. Jadi jika kita mematikannya, maka dia akan milih kita ingin menggunakannya atau tidak gitu. Proteksi file, memindai file yang ditambahkan ke atau dibuka di PC Anda. Jadi saat nanti ada USB atau ada data dari luar eksternal dan kita buka di laptop kita, maka otomatis antivirus Avast ini akan memindainya sendiri. Kemudian yang kedua ada proteksi perilaku. Jadi jika memperingatkan Anda jika aplikasi bertindak mencurigakan. Jadi biasanya saat kita membuka suatu aplikasi, terkadang aplikasi itu meminta izin membuka data di laptop kita, maka nanti ada peringatan dari Avast ini, akan muncul suatu notifikasi di mana Avast meminta persetujuan kita apakah diperbolehkan atau tidak. Kemudian ada proteksi web, memblokir serangan web dan unduhan tidak aman. Jadi kalau semisal webnya itu tidak meyakinkan, maka Avast ini akan memberi notifikasi juga. Proteksi surat, memblokir lampiran email yang berbahaya. Di saat kita menggunakan email, dia akan melindungi dari file-file yang sekiranya seperti spam atau yang berisikan suatu virus. Kemudian ada karantina, fitur karantina. Fitur karantina ini akan mengunci suatu folder atau file yang terdeteksi.
atau dicurigai untuk merusak komputer. Jadi ini ada beberapa di laptop saya, ada file yang scratch deteksi sama S2ICO deteksi. Jadi ini di karantina, jadi dipisahkan. Kita tidak bisa membuka ini kecuali saat kita menghapusnya, maka dia akan dilepaskan lagi. Ini kemungkinan udah terinfeksi, makanya dia di karantina, dipisahkan agar virusnya tidak menyebar. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah inspektor WiFi. Pindai masalah dan penyusup yang mungkin menyambar ke jaringan Anda. Jadi saat ini saya tersambung ke jaringan Vivo 1919, yaitu tethering dari handphone. Kita bisa kita bisa mengecek WiFi kita atau jaringan kita, apakah ada orang yang menyusup ke jaringan kita sehingga bisa menyebarkan virus dari jaringan tersebut atau tidak. Jadi sebenarnya kita pindah jaringan, maka jaringan ini tersambung di rumah, hanya di rumah saja atau di publik. Di publik maksudnya seperti kayak ada jaringan di taman atau hanya khusus rumah kita saja. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ada proteksi ransomware, di mana hentikan ransomware dan aplikasi tidak terpercaya mengubah, menghapus, atau menahan foto dan file pribadi Anda. Jadi saat file ransomware ini menyerang, di mana file ransomware itu sangat sangat berbahaya. Karena ransomware itu jadi ada penjelasan seperti namanya adalah perangkat lunak yang menyandra file-file milik Anda untuk mendapatkan tebusan. Jadi ransomware ini nanti seperti virus yang sebelumnya. Jadi data di laptop kita disita. Jika kita ingin mengambilnya kembali, maka kita harus menebus kepada pembuat virus ransomware ini. Dengan begitu, jika kita lindungi folder baru, kita tambah folder semua di sini, maka saat serangan ransomware, maka serangan itu tidak akan mencapai ke folder penting yang sudah kita masukkan di dalam proteksi ransomware ini. Ya, di bagian perlindungan hanya 5. Yang 4 ini fitur yang hanya bisa digunakan saat sudah memiliki akun yang premium. Kemudian bagian selanjutnya adalah privasi. Hanya satu di sini fitur yang bisa kita review, yaitu peringatan peretasan. Jadi peringatan peretasan buat atau masuk ke akun Avast Anda untuk memantau semua akun yang terkait dengan email Anda setiap saat. Kami akan memberitahukan Anda ketika ada bocoran di secara online. Jadi kita bisa memasukkan akun di Avast ini. Jadi saat nantinya ada yang berusaha membobol akun kita, Gmail atau yang lainnya, maka Avast ini akan memberitahu atau memberikan notifikasi kepada kita. Jadi cara kerjanya, jadi situs web yang Anda gunakan diretas. Soalnya kita membuka situs web, ternyata situs web tersebut adalah hasil retasan. Maka peretas nanti akan membagikan email dan kata sandi Anda secara online. Jadi saat hasil retasan kita login, maka email dan kata sandi kita itu disebarluaskan. Jadi setelah menemukan kejadian ini, Avast akan memperingatkannya kepada kita jika mengalami kebocoran ini. Jadi begitu tahapan peringatan peretasan dari Avast ini. Kemudian yang terakhir adalah bagian performa, di mana performa ini ada mode bebas gangguan dan pembaru perangkat lunak. Jadi mode bebas gangguan ini adalah jadi untuk saat kita membuka suatu aplikasi, sebelumnya kita membuka Cisco Webex. Jadi saat kita rapat, kita meet, maka notifikasi yang muncul
itu akan dinonaktifkan untuk sementara dengan ganggu istilahnya. Jadi notifikasi dari aplikasi-aplikasi lain, bahkan dari Avast sendiri pun akan dimatikan saat kita menyalakan aplikasi ini. Kemudian yaitu pembaru perangkat lunak. Pembaru perangkat lunak ini untuk memperbarui aplikasi lama agar tidak rentan terhadap serangan dengan dilindungi dari Avast ini sendiri. Karena dilindungi Avast sendiri, maka tidak akan terlindungi dari malware yang bisa menyebabkan kerusakan pada komputer kita. Semuanya Foxit Reader kita ingin perbarui, maka kita perbarui sekarang. Dengan kita memperbarui dari sini, otomatis pembaruan ini akan terlindungi oleh Avast ini. Kemudian mungkin adalah yang lainnya, fiturnya sudah dijelaskan semua. Kemudian kelebihan dari Avast ini, tampilannya yang menarik, maksudnya yang simple, jadi dapat digunakan oleh banyak pengguna, bahkan pengguna antivirus yang masih baru, yang masih awam, tidak ribet. Kemudian yang lainnya adalah dari Avast ini ada banyak pilihan antivirusnya, ada yang free, ada yang berbayar. Maka jika kita hanya bisa yang free, tidak bisa berbayar, maka kita bisa menggunakan yang antivirus yang ini, yang free antivirus ini, versi yang free. Kemudian ada tadi yang perlindungan yang boot time ini tadi, dimana pemindaian itu akan terjadi di awal saat kita menghidupkan laptop. Kekurangannya adalah untuk di Indonesia Avast ini masih ada beberapa virus lokal yang tidak bisa dibatasi, yang tidak bisa diatasi oleh Avast ini. Jadi ada beberapa virus yang tidak bisa diatasi. Kemudian dibandingkan dengan antivirus yang lain, Avast ini termasuk tergolongkan dengan memerlukan memori yang lebih besar. Tapi sebenarnya tidak terlalu besar, hanya 80 MB, tapi jika dibandingkan dengan antivirus yang lain maka tergolong besar. Ya, mungkin sekian untuk video kali ini. Video tentang review Avast Free Antivirus, yaitu salah satu program utility dimana yang difungsikan untuk melindungi PC kita dari virus. Jadi aplikasi utility ini sangat penting untuk PC kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.